warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi dengan saya Dwi Jananda Putri dalam mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Apresiasi Prosa Fiksi yaitu Bapak Dr. Syafriel MPD. Kepada Bapak, terima kasih. Teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sebuah cerpen yang berjudul Kota Kelamin, karya Mariana Amiruddin. Pada cerpen ini kita akan membahas tentang kajian stilistikanya. Sebelum membahas kajian stilistika, mari kita dengarkan sedikit sinopsis dari cerpen Kota Kelamin. Sinopsis cerpen Kota Kelamin karya Mariana Amiruddin. Mataku berkaca, membentuk bayangan wajahnya, yakni wajah pacarku. Wajah penuh hasrat menjerat. Duh, dia menyeringai, dan matanya seperti anjing di malam hari. Aku tersenyum dalam hati. Ia mengeliat, seperti manusia tak tahan pada purnama dan akan segera menjadi serigala. Au! Ia melolong keras sekali. Kubuka kaca jendela ruangan. Tampak tebaran gedung-gedung tinggi dan patung besar menjulang di tengah kota, dan jalan-jalan layang yang menembus di tengahnya. Tampak pemukiman kumuh di baliknya dalam cahaya remang ditelan tebaran lampu gedung, dan jalan yang menyala-nyala. Nafasku sesak, seperti lama tak bernafas. Kujambak rambutku sendiri dan aku berteriak panjang sekuat-kuatnya, sampai aku lelah. Aku duduk di pojok ruangan memandang meja kerjaku yang berantakan. Duduk lama hingga bulan tiba. Semua orang yang ingin menemuiku aku tolak. Aku mengunci pintu dan mematikan lampu. Aku terserang sepi, kehilangan motivasi. Aku tertidur di atas kakiku sendiri. Nah, ini merupakan sinopsis pendek tentang cerpen Kota Kelamin. Selanjutnya, kita akan membahas kajian stilistika dalam cerpen Kota Kelamin. Yang pertama kita bahas adalah repetisi. Repetisi yaitu pengulangan kata, frasa atau kutipan kalimat yang dianggap penting untuk memberikan penekanan. Dalam cerpen Kota Kelamin, kutipan yang menggunakan repetisi yaitu pada pemaparan cerita, seperti yang ditunjukkan pada kutipan berikut ini. Mataku berkaca membentuk bayangan wajah pacarku, wajah penuh hasrat menjerat. Inilah kebahagiaanku dengannya. Kelamin-kelamin yang bahagia di malam hari, kelamin juga butuh kebahagiaan. Kami mengerti kebutuhan itu. Kelamin-kelamin yang melepas jenuh, setiap hari tersimpan di celana dalam kami masing-masing. Majas repetisi pada kutipan pertama di atas ditunjukkan dengan pemakaian kata wajah. Hal ini memberikan kesan adanya penekanan terhadap deskripsi wajah tokoh. Majas repetisi pada kutipan kedua ditunjukkan dengan pemakaian kata kelamin. Pemakaian kata kelamin pada kutipan kedua memberikan penekanan bahwa kelamin juga butuh kebahagiaan. Pembahasan yang kedua adalah simile. Simile disebut juga majas perumpamaan. Majas ini menyamarkan dua hal yang hakikatnya berbeda, tetapi dianggap sama dengan menggunakan konjungtor pembandingan antara lain seperti bagai, bagaikan, bak, laksana, serupa, dan sebagainya. Penggunaan majas simile pada cerpen Kota Kelamin dapat ditunjukkan pada kutipan-kutipan berikut ini. Duh, dia menyeringai dan matanya seperti anjing di malam hari. Aku tersenyum dalam hati. Ia mengeliat seperti manusia tak tahan pada purnama dan akan segera menjadi serigala. Kami sepakat bahwa kelamin seperti sekuntum bunga dengan dua jenis kelamin di dalamnya. Nafasku sesak, seperti lama tak bernafas. Aku menatap wajahku seperti menatap makhluk hidup yang mati. Seperti anak anjing, aku menggapai sepasang tangan.
Majas simile pada kutipan di atas ditunjukkan dengan pemakaian kata seperti. Kata seperti dalam konteks ini digunakan sebagai konjungsi pembanding untuk membandingkan dan menggambarkan keadaan tokoh terhadap sesuatu hal pada kutipan pertama. Seperti kata seperti memberikan kesan penggambaran tokoh saat menyeringai dan mengeliat. Pada kutipan ketiga, kata seperti digunakan sebagai konjungsi untuk menggambarkan kelamin kedua tokoh saat sedang melakukan hubungan seks. Pada kutipan keempat, kata seperti untuk menggambarkan konjungsi tokoh aku yang nafasnya sesak. Sedangkan pada kutipan kelima, kata seperti digunakan sebagai konjungsi untuk menggambarkan tokoh aku yang menatap vaginanya dengan penuh kasihan. Pada kutipan keenam, kata seperti digunakan untuk konjungsi menggambarkan tokoh aku saat menatap kekasihnya yang diibaratkan seperti anak anjing. Pembahasan selanjutnya yaitu paradoks, yakni suatu cara mengintensifkan maksud dengan mengemukakan dua hal yang bertentangan. Sepintas lalu pernyataan itu tidak masuk akal, tetapi di balik pertentangan itulah terletak intensitas makna yang diharapkan. Penggunaan gaya bahasa paradoks pada cerpen Kota Kelamin dapat ditunjukkan pada kutipan berikut ini. Pagi menjelang, ketika gelap perlahan menjadi terang. Kata gelap dan terang pada kutipan tersebut merupakan dua kata yang berlawanan makna. Ketika gelap perlahan menjadi terang, merupakan penegasan makna dari pagi menjelang. Dan pembahasan selanjutnya yaitu majas personifikasi. Personifikasi merupakan suatu cara memperjelas maksud dengan menjadikan benda-benda yang digambarkan tersebut seperti manusia. Dengan kata lain, suatu cara berbahasa dengan menghidupkan benda-benda mati dan memberinya sifat-sifat seperti manusia. Penggunaan gaya bahasa personifikasi pada cerpen Kota Kelamin dapat ditunjukkan pada kutipan berikut ini. Matahari membidik tubuhku dan tubuhnya. Pemilihan kalimat matahari membidik tubuhku dan tubuhnya digunakan untuk memperjelas maksud bahwa hari sudah cukup siang dan panas. Pembahasan selanjutnya yaitu tautologi. Tautologi merupakan gaya bahasa yang berisi penyengatan gagasan dengan mengulang kata atau kelompok kata yang semakna atau searti. Penggunaan gaya bahasa tautologi pada cerpen Kota Kelamin dapat ditunjukkan pada kutipan berikut ini. Tak ada yang melarang, membatasi, tak juga mengomentari. Pada kutipan pertama, kata melarang dan membatasi merupakan dua kata yang semakna. Dua kata tersebut berfungsi sebagai penyengatan atau penekanan gagasan terhadap kalimat sebelumnya, yaitu tidak ada yang melarang atau membatasi kedua tokoh untuk melakukan apapun. Pada kutipan kedua, kata memucat dan kuyu merupakan dua kata yang bermakna sama. Dua kata tersebut bermakna tidak segar lagi. Pemilihan kata memucat dan kuyu digunakan sebagai penegasan bahwa alat kelamin kedua tokoh sudah tidak bergairah lagi untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya kita membahas tentang simpulan. Analisis stilistika pada cerpen Kota Kelamin karya Mariana Amiruddin dapat dilihat dari beberapa unsur kebahasan, seperti repetisi, simile atau perumpamaan, paradoks, personifikasi, dan tautologi. Dari beberapa unsur kebahasan tersebut, timbullah suatu nilai rasa dan estetika dalam bersastra, serta mendukung makna cerita yang ditulis oleh pengarang. Pengarang lihai dalam memanfaatkan beberapa bentuk gaya bahasa yang membuat cerita pendek ini wajar dan hidup. Cerita ini dibangun menggunakan bahasa-bahasa yang terasa segar sehingga pembaca seolah-olah berada di tengah-tengah cerita. Nah, itu merupakan kajian stilistika dalam cerpen Kota Kelamin karya Mariana Amiruddin. Saya mengetahui bahwa cerpen ini sedikit vulgar, maka daripada itu saya Dwi Jananda Putri memohon maaf sebesar-besarnya apabila pembahasan kali ini cukup vulgar. Di sini saya hanya ingin menunjukkan dan membahas kajian stilistika dalam cerpen ini.
Dan dalam konten ini tidak ada sedikit pun menyinggung perasaan siapapun, karena di sini saya hanya membahas pelajaran dalam sebuah cerpen yang ada kajian stilistikanya. Kepada teman-teman semua, mohon dimengerti dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian konten saya pada hari ini yang membahas tentang kajian stilistika. Akhir kata, apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata saya benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.